bukannya tidak bermaksud ingin ceria sih pagi hari ini. Maksudnya bukan nggak pengen bersedih, pengennya ceria. Tapi aku nggak bisa bohong, aku lagi galau banget. Sekarang coba ya kita tanya nih. Biasa kan ketika orang menikah happy. Terus ketika dikaruniai satu orang anak lebih happy lagi, betul? Tapi ternyata ketika si anak satu itu udah muncul, ada lagi kegalauan yang lain pemirsa. Mendingan nambah atau anaknya satu aja ya. Kalau anaknya mau nambah, jaraknya berapa tahun? Enakan jaraknya deket atau jaraknya jauh? Enakan langsung atau gue bingung nih, apa? Iya sih, tahu disyukurin. Kenapa sih gue mulai kayak Wendy berkomunikasi sama penunggu rumah? Cuman kan segala sesuatu itu harus dipertimbangkan secara matang. Dan sekarang aku bingung, anakku udah umur 4,5 tahun. Suamiku udah pengen nambah. Aku bukannya gak kepengen nambah sih, cuman kan maksudnya ngurus anak hari ini kan gak gampang, betul? Biaya semua serba mahal. Sebentar, stop. Baru nih di dalam hati gue ngomong. Ini kan gue lagi bingung banyak masalah, ngomong-ngomong soal masalah kok masalah di rumah gue belum datang. Dia datang. Oh gitu sih lu. Cie, lagi happy. Tukang cilok enak aja lu. Gue udah seneng-seneng dibilang tukang cilok. Bukan tukang cilok, tukang tutut. Cie. Saya tahu kenapa Bapak lagi seneng. Tahu dari mana lu? Bapak ulang tahun kan hari ini. Cie. Sudah, tapi ya bener, nggak usah. Kita nggak usah rayain karena apa? Karena kan dia semakin Bapak kan ulang tahun semakin tua. Enggak, lu manggilnya nggak usah bapak, kenapa sih? Lah, umurnya kan udah makin tinggi. Ya ilah, beda berapa tahun doang. Eyang. Om, lu bentar. Lu enggak, apa sih? Mereka manggil gua Om biar dibayarin kos-kosan. Aja lu. Tapi selamat ulang tahun ya. Terima kasih. Udah gitu aja ya. Iyalah. Gak usah pakai cium ya. Udah tua juga. Tapi ngapain? lu masih happy karena bisa dapat kado ya? Iya dong. Kadonya apa? Kadonya adalah cinta dari istri gua. Semalam. Ada kata-katanya semalam dapat jatah nih kayaknya. Jujur nih, semalam tuh malam Jumat. Hah, sunnah. Mestinya sunnah Rasul. Iya bener. Ya kan, sampai rumah set. Tiup lilin, set. Ngobrol-ngobrol, balesin, mention yang ngucapin selamat ulang tahun. Tas. Gue sholat, tas. Begitu selesai gue sholat ngaji, bini gue. Niatnya ulang tahun dapat sunnah Rasul, akhirnya dapatnya sudahlah. Ya, terus gak apa-apa, tapi kenapa happy karena gue sehat di usia ke 36 ini, masih ada dikelilingi orang-orang tersayang. Betul. Yang pasti istri gue juga udah ngasih kado semalam. Apa kadonya? Nggak ngasih apa-apa sih. Enggak. Tapi aku tahu kenapa Wendy seneng banget. Wendy seneng banget karena akhirnya dia sudah mendapatkan lampu hijau dari istrinya untuk menambah anak. Ya. Segera direalisasikan. Ya udah, gue pamit ya. Thank you. Bapak. Maaf jangan sekarang. Tapi kalau ngomong-ngomong soal anak, nah bintang tamu sayang ini juga lagi happy banget pemirsa. Kalau Wendy kan mau nambah anak ketiga dan anak keempat. Ya. Nah kalau ini baru menanti anak pertamanya. Wow. Siapakah dia? Siapa, ayo? Kita lihat tayangan berikut ini. Nih. Halo pemirsa Basa-Basi, siapa yang tidak kenal dengan istri presenter ternama Ruben Onsu? Ya, ini dia Sarwenda. Sarwenda yang biasa dipanggil Wenda ini merupakan mantan anggota grup musik Cherry Bell. Wanita berusia 26 tahun ini selain sebagai penyanyi, ia juga pernah menjalani profesinya sebagai penterjemah karena ia mempunyai keahlian dalam berbahasa Korea. Pada 22 Oktober 2013 silam, Wenda mengucap janji suci pernikahannya dengan Ruben Onsu di sebuah kapel di daerah Nusa Dua, Bali. Nah, sekarang Wenda dan Ruben sedang menanti kelahiran anak pertama mereka yang diperkirakan akan lahir di bulan ini. Wah, selamat berjuang ya Wenda. Kita tunggu kabar bahagianya ya. Kamu cantik apa adanya. Pemirsa Basa-Basi, sudah tidak asing lagi dengan wanita imut yang satu ini, Winda Fiska. Mengawali karir melalui ajang pencarian bakat di salah satu stasiun swasta, Winda kemudian melejit setelah perannya sebagai sekretaris centil di sebuah sitkom.
Resmi menikah dengan Mulyaditan pada tahun 2013, rumah tangga Winda bertambah bahagia setelah di tahun kemarin Winda melahirkan putra pertamanya bernama Willis Mulyatan. Sekarang Winda tengah sibuk mengurus buah hatinya yang menggemaskan, sampai-sampai Winda tidak mau untuk mengambil pekerjaan yang menyita waktu dan membuatnya jauh dari anak. Bahagia sekali ya pemirsa. Luar biasa, hari ini ada kembar 3 yang akan hadir di studio ini. Kok kembar 3? Ya ada Winda, Wendy, ya kan? Bikin kembar 4 3. deh. Sama siapa? Aku ganti nama jadi Wanda, gimana? Wenda, Windy. Udah, langsung aja kita undang. Silakan buat Sarwenda dan Winda. Selamat datang. Ya ampun, ibu hamil cantik banget. Ya ampun, bapak hamil. Kok bapak hamil? Kan dia tadi bilang ibu hamil. Apa kabar? Apa kabar ya, Bu? Ya ampun. Sila, duduk. Duduk di mana tuh? Ini kan karena lagi bunting besar, makanya nggak bisa turun dari tangga. Ini ibu nggak kenapa nggak dari tangga aja, ibu? Saya capean ngurus anak, Bu. Capean ngurus anak, bener. Rematik udah mulai datang-datang kayak. Aduh ya ampun, ini anaknya baru brojol, udah 6 bulan yang lalu sih. 6 bulan. Ini menyambut anak pertama, pemirsa saya sibuk. Saya tuh salah satu orang yang suka menstalker Wenda lewat Instagramnya. Kamar bayinya bagus banget. Lu udah tanya ke Wendanya? Kenapa? Lu udah tanya ke Wenda sama Rubennya? Itu bukan kamar anaknya. Kamar siapa? Rubennya justru itu. Pink, Pak. Bisa dong. Pink. Oh iya, berarti anaknya. Oh kuningnya bener-bener Oh kuning. kuning. Oh salah Instagram berarti lu. Enggak, wallpapernya itu kan warna-warni. Soalnya katanya kalau misalnya warna-warni itu bisa menstimulasi Oh matanya bayi. Iya. Kayak gitu. Sebentar ya, habis berapa Bu? Mahal banget tuh kayaknya Bu. Bocorin dong Bu. Ya berapa ratus lah Bu? Kan mahal banget. Berapa ratus ribu atau berapa ratus juta? 100.000 Rabi. Mungkin ratus rupiah. Gak mungkin Bu, itu mahal banget barang-barangnya tuh. Saya Udah tahu lagi lu banget. kepo banget kayak mama bini gue. Biarin aja kamar-kamar dia. Emang mama? Oh iya bener. Itu juga udah mama. Iya, bener. Nggak, cuman mau bilang aja kalau misalkan nanti anak pertama udah lahir nggak kepake, lungsur lah ya, boleh ya buat gue ya. Boleh. Apanya? Barang-barangnya. Ya kan lu belum punya anak juga. Ya nanti bikin bisa. Kode hashtag Kalau 6 Winda, bulan. 6 bulan. 6 Lo bulan. pada saat anak pertama lahir juga seperti itu kah? Karena kalau Wenda sama Ruben itu termasuknya persiapannya tuh super Prepare heboh. banget. Excited Aku soalnya. juga stalker. Wah, enak sekali ya. Cuman masalahnya kalau aku pengen ya, hasrat ingin tapi apa daya gitu. Karena waktu itu aku mesti bolak-balik sana sini dan lagi nyiapin rumah juga. Rumahnya belum jadi waktu itu di Tanjung Pinang. Kan aku kan stay di sana nantinya. Sekarang juga begitu. Jadi pas kerja aja ke sini. Jadi aku kita pikir udahlah nggak usah lah ya baby kayak gitu karena udah disiapin belum jadi. Siapin belum jadi, lama-lama udah Udah males ya, udah lah ya. udah apa males adanya dan aja babynya dulu. juga tidurnya akhirnya sama kita gitu. Nggak tega. Terus kemarin sempat udah ada keranjang aja diledekin sama suami. Keranjang buat pakaian Bu maksudnya? Bukan apa namanya tuh baby. Gitu. baby cream. Oh, ya. Gitu. Terus kata suami, dipakai nggak? Nyarinya udah susah-susah sampai marah-marah. Ditaruh gitu, tengah malam gue bangunin lagi, taruhin samping gue. Tetep. Iya bener. Emang itu enggak kejadian ini. sama kayak gue juga. Mau nyiapin tempat tidur, mau nyiapin kamar segala macam. Udah ini itu segala macam. Tetap tidur ya di sebelah ibunda tercinta. Ya udah nggak kepake juga, paling cuma sekali. Enggak, kalau kasur baby aku tuh aku bikinnya yang rada gede. Jadi aku bisa tidur di tempat dia. Oh udah dipikirin. Iya, terus di bawahnya itu ada kasur lagi. Jadi kalau bapaknya mau tidur bawah. Oke. Ya. Enak. Jadi kalau misalkan tiba-tiba yang tengah malam kita lihat cuma ada Wenda sama bebinya, nah Rubennya memang lagi keselip di bawah. Lagi masuk di kolongnya, susah mau ditariknya. Ya udah, nanti kita bakal ngobrol lagi ya pemirsa ya. Apalagi bisa dibilang ini adalah salah satu hal yang baru untuk Wenda. Karena aku tahu pas mereka kawin tuh memang anak adalah salah satu hal yang paling dinanti. Iya, betul. Itu dia kenapa begitu dikasih berkah sama Tuhan langsung juga kayaknya nggak bisa menahan semuanya. Dan nanti kita juga belajar dari Winda yang ngotot mati-matian gimana caranya anaknya harus ASI eksklusif. Wow, Jangan kemana-mana, tetap di Basa Basi, bahas sana, bahas sini. Timang-timang, anakku sayang, jangan menangis, bunda bernyanyi. Pagi hari ini saya
kedatangan dua bintang tamu yang sangat cantik. Ada Wenda, kemudian ada ibu satu anak, ada Winda, dan ada tetangga saya yang super ganggu, Wendy. Ya. 3 W Jadi di Wendy, sini. Wenda, Wenda, Panda. Udah biar Panda. sama. Biar Dada gitu ya dada-dadanya semua. Nah sekarang aku mau nanya sama Wenda, jujur ya Wen ya. Berapa biaya yang sudah kamu keluarkan untuk menyambut calon anakmu ini? Apa gini? Kalau kamarnya aja ya. Kamarnya aja, Belum peralatannya. belum peralatannya. 200-an lah kayaknya. 200 juta kamarnya doang. Sama peralatannya? Gak tahu kalau peralatannya belinya tuh tiap kita jalan beli, tiap kita jalan Oke, beli 200 gitu. juta hanya untuk kamar. Dan sedikit informasi aja ya, saya sudah dapat bocoran dari suaminya. Nanti pada saat mau melahirkan, mereka akan membuka 2 kamar VVIP. Enggak, 2 saudaranya kamar. banyak, soal keluarganya banyak. Terus udah kayak gitu kebetulan ini anak pertama, jadi pada excited. Nggak mungkin mereka mau pulang, jadi mereka kayaknya mau piknik deh. Bener. Tapi emang aku tahu sih mereka itu kalau acara keluarga, pokoknya keluarga dari pihak Ya, Wenda, ya, pihak ya. Ruben, semuanya harus ngumpul soalnya. Nah kan itu resiko kalau punya keluarga besar gitu, mau sakit, mau lahiran, Benar. harus dipikirin itu ketika Tempat. ngejenguk. Bener. Tempatnya bener. Tapi jangan sampai udah ngebuka 2 kamar, udah lahiran, saking sibuk segala macem, malah babynya di luar kamar. Kamu di dalam. Lupa. Iya, di luar. Tapi kalau punya keluarga besar sebenarnya seru sih. Seru banget. Kalau saling mendukung. Betul. Tapi ternyata kalau misalkan ada perbedaan pendapat, nah apalagi nih buat Winda misalnya, kan aku juga full ASI ya. Aku sih dapat kendala. Ibu ASI juga. Aku full ASI kebetulan. Seru. Keren. Bapak ASI juga. Aku asik. Iya, kalau yang kedua, anak kedua ya. Anak nih. kedua ASI, bagus 6 bulan. Nah, karena aku tahu biasa kalau full ASI itu pasti ada kendalanya tuh omongan-omongan orang sekitar tuh yang kadang-kadang suka mematahkan semangat. Dapat nggak sih kayak gitu? Kalau aku sih sekitar banyak kan dari apa ya banyak lah tetangga yang datang segala macam teman-teman. Ada yang bilang udahlah nggak usah ASI, dulu gue juga nggak ASI gitu. Nah. Ada saudara juga begitu ada gitu. Tapi alhamdulillah kalau kita kekeh semangat gitu, akhirnya mereka juga mengerti. Terus aku juga sering banyak kasih tahu gitu, banyak share berita juga gitu. Dan akhirnya oh iya ternyata ASI itu bagus ya gitu. Terus sekarang juga digalakan juga di mana-mana di TV-TV. Salah satunya ini ya kan basa-basi gitu menggalakkan bahwa bener. ASI 6 bulan itu emang paling penting Eksklusif gitu. Tuh dengerin tuh ibu ini sekalian belajar nih. Tapi gue juga belajarnya nggak dari buku aja. Gue juga punya konselor, istrinya Irfan Hakim, Mbak Oh Dela. iya emang Mbak Dela itu Mbak salah satu Dela, benar. aduh terima kasih banget karena waktu itu, aduh Mbak aku gimana nih Mbak kok babyku susah. Ternyata dia tuh lidahnya agak susah di bawah. Jadi digunting sedikit. Dia kan mau digunting, tapi ternyata alhamdulillah dia survive katanya. Jadi dengan segala cara dia nyusu gitu. Dan akhirnya nyusunya banyak banget. Jadi menurut kamu berdasarkan pengalaman nih untuk ke Wenda, misalkan kalau pengen full ASI, tantangan terbesarnya justru adalah Apa tuh? Niat. Niat sama komitmen. niat harus Gitu harus dia. niat karena waktu itu kan aduh teman-temanku udah ini belum, udah pegel belum, udah apa? Kalau kayak gitu tuh berarti udah ada. Kok gue nggak ada rasa gitu kan? Udah bocor-bocor belum sebelum lahiran nih. Itu agak pundung sih sedikit. Iya, Pokoknya sebelum lahiran mah udah pada nanya, udah keluar belum hasilnya? Enggak belum kok emang kalau sampai belum lahir belum keluar kok aku tapi juga. ada yang gitu, terus katanya wah kalau misalnya enggak tuh berarti susah tuh nanti Iya, ada yang ngomong ada gitu. yang bilang kayak Kita gitu, sempat ada. pundung kan. Banyak, memang banyak. Dan biasanya bener kata Cipan sih, emang kitanya harus niat banget, Betul. kitanya harus Niat kekeh banget. banget. Dan harus dibantu bukan hanya sama pasangan tapi keluarga Benar, terutama. setuju. Iya, benar. Tapi untungnya aku keluarga tuh harus udah support. langsung ditawarin sama dokter. Aku udah ada dokter anak aku gitu nantinya. Jadi dia udah mengedukasi gimana Soal pentingnya ASI seperti apa ada ya. apanya. Jadi akunya yang kayaknya penting banget deh gitu Penting setelah banget. dikasih tahu. Nah ngomong-ngomong masalah kelahiran kan ada salah satu metode kelahiran yang sudah mulai banyak kayaknya ya orang melakukan yang namanya water birth. Oh gitu. Melahirkan di dalam Air. water. Tapi Di dalam katanya- air. Ya, Emang betul. boleh ya? Kenapa? Dulu pernah digalakan tuh sekarang katanya nggak boleh. Ada Katanya masih tapi ada pro kontra ya. ada pro dan kontra tapi sekarang banyak orang yang sudah Ya, memilih ya, jalan itu. Betul sekali. Kita lihat aja tayangan berikut ini. Selamat ulang tahun, Dewa Muda, dalam umur. Saya sama Dede Tata. Saya semuanya. I love you. Ya, itulah pemirsa anak-anak yang dilahirkan di dalam air ya Bapak ya. Tapi nggak cuma kedua anak itu ya yang mengucapkan
mengucapkan selamat ulang tahun. Nangis. Sebentar, jangan dinyanyiin dulu. Datang. Datang. Selamat datang. Ibu, terima kasih sudah datang. Sama-sama. Kita nggak mau ngasih selamat. Terima kasih sudah Ya. datang. Nanti ujung-ujung. Silakan, ya ampun. Ini malu dulu. Astaga. Cok. Ini ibunya Wendy pemirsa. Ini Audi. Loh, malu. Istri tercinta, Cile. Dinyanyiin dulu boleh kali ya. Tapi sebelum kita bernyanyi, sebenarnya masih ada satu Viti lagi yang kurang. Ini adalah Viti ucapan selamat ulang tahun dari cowok paling ganteng sedunia. Ini dia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wendy, engkau mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-36. Semoga panjang umur dan banyak rezekinya, banyak joknya, bertambah anak 2 laki dan perempuan. Engkau mendoakan biar pada sehat, keluarga sehat, semua sehat. Sebenarnya tadi Engkong mau datang, tapi karena Engkong kondisinya lagi kurang sehat, Ya. makanya akhirnya cuman dititipin aja ucapannya. Ya, kebetulan Engkong lagi memang jet lag. Dia kan memang diminta ngelatih Manchester United. Baru balik. Ngomongin siapa? Maaf sebentar, ibu tahu anaknya kurang waras tahu. Tapi ya, udah tahu, Pak. Bentar, ibunya kejauhan. Ya ibu di sini, ibu. Sini, Nggak, ibu, ibunya ibu memang sini. gitu kalau dekat Wendy suka malu dia. Oh, gitu. Bapak. Karena lilinnya sudah mau habis, gimana kalau kita nyanyikan sedikit untuk Bapak Wendy pagi hari ini? Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Silakan ditiup lilinnya. Tiup lilinnya. Yeay. Udah. Ada lagi, Pak. Ya, Bang. Ih, kuenya jangan makan, jorok. Jorok kue nih, banyak udahnya. Bukan. Udah ada maksudnya. Jorok banget nih. Tiupin dong, bantuin. Silakan diberikan kado-kadonya. Dibuka dulu, Pak. Oh, ini dia anak dan mama mertua. Sini, kau dia mau ini. Ganteng. Kenapa? Diem. Oh, Terima kasih. Ini dari teman-teman WC umum. udah tua juga ya Pak, 36 ya Pak Iya, ya? udah tua lumayan. Teman-teman WC umum juga datang membawakan kado. Ibu, suaminya agak sarap ya. Oke, yaudah gini, yang pasti pemirsa, keluarga dari WC umum dan juga keluarga dari Wendy sudah datang. Bapak ribut amat sih Pak? Ini masih ada satu kado yang belum dibuka, yaitu kado dari istri tercinta. Kira-kira apa kadonya? Nanti kita akan cari tahu bareng-bareng. Jangan kemana-mana, tetap di Basa-Basi, bahasan bahasi. Hari yang aku tunggu bertambah 1 tahun usiamu.
hari ini kita ngebahas soal kebahagiaan keluarga. Ini kan kebahagiaan keluarganya Wenda karena mau menanti buah hati. Kebahagiaan dari keluarga Winda karena sudah punya buah hati dan dia terbukti berhasil memberikan anaknya eksklusif 6 bulan ASI. Itu sebuah prestasi yang luar biasa. Dan juga kebahagiaan dari keluarga Wendy. Kamu bahagia nggak? Gue konfirmasi kamu bahagia kan sayang? Ya gue tanya dulu. Begitu sih. Tanya istrinya deh. Tanya kayaknya. istrinya bahagia. Istrinya nggak mau jawab ya dari tadi ya? Bahagia. Bahagia nggak? Apalagi dia sudah bawa kado. Karena kenapa aku tahu istrinya bahagia? Karena merah itu adalah lambang sukacita. Oh, kirain kemarahan. Enggak. Aku baru. Tapi ada notanya di dalam. Oh, ada notanya di Oh, dalam. ada notanya. tetep ya. Bagus. Istri yang baik seperti itu. Cuma nomor rekening. Semalam sih udah ngasih. Sambil ini dong Wendy. Udah minta kado duluan. Pas banget ya. Tahu aja hari Jumat suruh kelilingin. Ini kelilingin. Bukan. Ayo. Sambil kasih tahu harapan dong. Harapan buat Wendy apa? Harapannya biar jadi suami, ayah yang baik. Terus sukses selalu, panjang umur. Amin. Sayang sama keluarga. Amin. Tapi kamu sudah merasa dia berubah ke arah yang lebih baik? Sayang sayang istri. Banyak banget perubahannya. Wendy lagi dipuji-puji. Iya, permasalahannya ini niat ngasih kado gak sih? Bukanya susah banget. Yaudah, Bu. lu sambil buka sambil kasih Ya. tau harapan buat diri lu sendiri apa? Kalau gua harapannya sih ya semua klise lah, sama yang penting sehat. Tapi yang pasti memang pengennya sehat terus, dikasih rezeki terus, bisa sama-sama mereka terus dan bisa jadi ayah dan suami yang jauh lebih baik lagi. Terus nambah momongan secepatnya buat Audi sama Kauki. Ayo langsung. Itu senyumnya maksudnya apa Aku yuk? pengen nambah lagi Kak Wendy. Ini bagian mana nih senyumnya mirisnya? Nggak, yang mau nambah anak tadi, maksudnya gimana? Ya. Enggak, jadi dulu tuh aku tuh pengen banget punya anak 3. Nah dia nggak mau. Nah, Oh sekarang maksudnya tuh kayak jadi yang... sekarang giliran lo nih yang mau gitu ya? Iya juga. Enggak barengan maunya. Kan bikinnya barengan, Cipan gimana lu? Bikin udah buka. Ya makanya dari tadi nih gue susah banget. Nah, Belum. Perjuangan belum. Alhamdulillah. apakah kira-kira yang diberikan oleh sang istri tercinta? Buka kakak. Dan ternyata kadonya adalah apa itu sih, Wan? Apa sih? Apa itu? Apa sih? Ini Itu apa sih? Apa sih? Jadi ini yang dipakai sama Kenapa? ini tuh buat kesehatan gitu yang dipakai sama Barack Obama. Oh, ini buat kesehatan yang dipakai sama Barack Obama. Oh, thank you. Buat dia kalau sepedaan gitu ya. Yes. Nasi goreng. Dipakai sama Presiden Amerika. Terima kasih. Nah, aku juga punya kado. Paling dari Trans bukan dari Enak, lo. Dari gue yang beli. Serius, gue yang beli. Ini juga masih berhubungan. Kamu kan tahu dia suka sepedaan kan? Aku juga tahu kamu juga suka sepedaan. Bapak, dia dicium Ya kan dia bini gue. Ya gue kan sekarang udah jadi, lu kan tiap hari ke rumah gue. Ya, ngapain? Langsung dipakai ya Pak, ini buat kesehatan. Ini juga berhubungan dengan Bapak, sepedaan. Cepet. Yeay. Satu buah kaos singlet. Dan anduk kecil. Bener kan? Pak, Bapak kan kalau sepedaan suka kemeringat. Kalau kemeringat kan nggak bagus, Bapak. Bentar ya, Nak. Ayah mau ngobrol bentar. Pak, pakai dong, Pak. Nggak, Saya pengen tahu muat apa enggak. Gua nanya deh, gua naik sepeda mau narik bajai sih. Tuh, Mas, bagus, keren. Ya kan kalau naik sepeda keringetan kan nggak bagus ya. Silakan dinikmati. Oke, pemirsa, kita bisa lihat ya sebenarnya kalau gimana harmonisnya, gimana happy-nya keluarga dari Wendy. Wendy, kamu menikah berapa tahun? April kemarin 5 tahun. 5 tahun. Winda berapa tahun? Baru 2 tahun. 2 tahun. 2 tahun juga. Oke, 2 tahun dan 5 tahun menikah. Kira-kira kalau misalkan sudah 29 tahun menikah, seperti apa ya? Apakah masih bisa seharmonis ini? Kita lihat profilnya berikut ini.
Pemirsa Basa-Basi, pasangan senior Ikang Fauzi dan Marissa Haque sudah menjalani lebih dari 25 tahun bahtera rumah tangga. Pasangan yang dipertemukan di era 80-an dalam salah satu film Indonesia ini akhirnya dikaruniai 2 anak perempuan hasil buah cinta mereka. Ikang yang terkenal sebagai musisi dan penyanyi rock sekarang aktif sebagai pengusaha di bidang properti. Tidak kalah dengan Ikang, Marissa pun juga aktif bekerja sebagai dosen di universitas ternama di Indonesia. Mereka berdua merupakan pasangan politisi dari salah satu partai besar di Indonesia. Langsung saja ya, mari kita sambut. Ini dia Ikang Fauzi dan Marissa Haque. Tapi rumahnya karena kita mau. Permisi. Ini kan rumah gue, kenapa gue yang permisi ya? Hai. Silakan. Luar biasa. Panjang umurnya, Panjang umurnya. panjang umurnya serta mulia, serta mulia, serta mulia. Emang orangnya beda ya Bu ya? Sehat ya, sehat terus ya. Selamat Panjang umur, banyak rezeki. Amin, makin amin. lucu. Amin, 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 Ini amin. hidup sehat ya, hebat banget sih. Emang bener, kok Bapak tahu pasti dari anduknya ya? Sepeda, sepeda. Oh iya benar-benar. Dari anduk kenapa? Itu aja tukang baja itu Pak, bajanya udah siap. Silakan untuk duduk, silakan. Beri tepuk tangan untuk bintang tamu saya. Silakan. Hari ini emang rame banget ya, rame banget. Kita Sini, jadi Kak. nggak? Sini. Nggak, soalnya kita tuh pengen tahu resep keluarga bahagia seperti apa. Silakan duduk. Bapak anaknya digotong-gotong enak aja Pak. Tadi sebenarnya pemirsa, kenapa sih? Hidung. Tadi sebenarnya kalau pemirsa perhatiin ya, pada saat saya mempersilahkan mereka untuk duduk di sini, secara otomatis Om Ikang langsung mundur, terus mempersilahkan istrinya terlebih dahulu. Itu gentleman loh, beneran. Itu kan maksudnya tanpa disadari berarti langsung, oh silakan biar istri saya dulu yang duduk baru saya. Apa itu salah satu resep sampai 29 tahun bisa tetap harmonis? Iya kali ya. Ya, yang jelas sih emang saling butuh ya, dan harmonis itu harus diperjuangkan. Harmonis itu harus Iya, diperjuangkan. nggak bisa take it for granted ya. Jadi harus ada pengorbanan kalau mau harmonis ya. Dan dari 2 pihak ya Om? Iya harus 2 pihak saling mengerti. Dan ya, yang penting kan kalau selama kita merasa kita saling mengisi ya. Dipegang-pegang. Oh ini aja biasa Mas. Sah udah lama, terlalu lama sah. Bapak, Tapi insya Allah Wendy kelihatannya kelihatannya sangat gentleman kalau Wendy. kelihatannya sangat gentleman ya. Sangat. Enggak Om, tadi ini ada bininya aja. Biasa kalau nggak ada bininya juga nempelnya ke saya. Oh, maaf ya, bukannya ngomporin. Idi. Saksi banyak. Mana pernah gua nempel sama dia? Oke, sekarang kita juga pengen tahu 29 tahun bisa bersih dari gosip. Itu sebenarnya terjadi begitu aja atau memang ada kiat-kiatnya? Jangan dijawab seperti biasa. Nah, kita penasaran nih pemirsa, apakah memang mereka menjaga supaya nggak ada gosip atau memang sempat ada gosip tapi kemudian langsung mereka bungkam cepat-cepat? Kita cari tahu yang satu ini, jangan kemana-mana, tetap di Basa-Basi, bahasan basi. Karena wanita ingin dimengerti lewat tutur lembut dan Kalau kita ngomongin soal pernikahan durasinya panjang itu memang luar biasa. Tapi paling bagus kan kalau pernikahannya umurnya panjang, tapi kualitasnya juga terjaga. Tadi aku suka banget sama kata-katanya Om Ikang, beneran deh, dari lubuk hati yang paling dalam aku jadi yang kayak tring. Keharmonisan itu harus diperjuangkan. Iya. Jadi memang tidak bisa terjadi begitu aja ya. Iya betul. Jadi emang itu yang jelas tidak mudah. Itu tergantung drive dari kita. Selama kita merasa saling membutuhkan ya dan cocok ya pasti harus ada perjuangan. Betul. Kalau ada perjuangan berarti harus ada pengorbanan. Benar. Ya kan? Jadi jangan memaksakan kita tuh harus sama.
Ya, biarkanlah perbedaan itu akan menjadi perkawinan kita jadi lebih Jadi berwarna-warni warna ya. gitu. Berarti- Saling mengisi. Saya beda sifatnya sama istri saya gitu. Makanya menikah opposite Iya. attraction. Makanya, tapi berarti perbedaan itu juga harus makanya dikomunikasikan. Ya betul. Seperti Makanya itu penting ya. kita komunikasi terus dan ya saling mendetek lah. Terus kalau dari Perhatian. perempuan sendiri apa ya? Menjaga bengkel kewanitaan. Menjaga bengkel kewanitaan Apa itu? maksudnya gimana tuh? Bukan hanya ketok magic aja ya. Oh, bengkel pria, bengkel pria juga ada. Ya nih. ada, ntar dulu 3 kita hari tuh ngomongin. ngomongnya ya. Kita ngomongin bengkelnya wanita dulu nih di Oke, sini. oke. Ya, karena Oke, urusan saya montir kalau bengkel wanita. urusan kewanitaan memang salah satu prasyarat Iya, ya. betul. Selain syarat untuk menjaga keharmonisan. Tahun depan 30 tahun. Nah, itu dia. Dan kemudian perempuan selalu ada masalah-masalah tertentu ya. Benar. Yang berjalannya umur, pramenopause, akhirnya menopause, Ya, betul. dan kemudian juga organ kewanitaan kan salah satu yang membuat kita jadi ibu. Betul, Dan setuju. kalau kita sudah melahirkan, ya ada aja kurang-kurangnya karena udah berbagi dengan anak yang dilahirkan. Benar. Oh, makanya kenapa hari ini dibawalah ada Teh bohai. Teh bohai. Berarti perempuan kayak Usip juga ya, ada organ tunggalnya gitu. Oh iya benar. Nah ini adalah ahlinya. Itu dia Oh, kenapa hari ini iya, kita iya, kembali iya. bergabung. Ada Teh Sri di sini dari Klinik Teh Mayang. Apa kabar? Baik. Ini adalah bengkelnya kaum wanita, spesialis kandungan dan kewanitaan. Boleh minta tepuk tangan sama Teh Sri. Udah datang ke sini kesekian kalinya. Terima kasih. Jadi ternyata ini salah satu rahasianya dari Tante Marisa ya. Tapi sekarang aku pengen tahu gini deh, kalau misalkan kita ngomongin bengkelnya wanita. Nah, jadi sebenarnya selama ini nih permasalahan kewanitaan yang banyak datang ke Klinik Teh Mayang tuh apa sih sebenarnya? Banyak sekali, banyak juga yang emang dari hal kecil yaitu keputihan, miom, kanker, kista. Jadi apalagi perempuan nih Penebalan, penebalan dinding dinding rahim, bleeding. bleeding kan pasti. Terus ada juga yang emang setelah melahirkan nih, pasca melahirkan juga banyak yang emang perawatannya seperti Mbak Marisa, sangat rajin sekali. Rajin Setelah sekali. melahirkan sampai sekarang pun juga sama, setelah menopause ada perawatan dong di kita. Oh gitu. Supaya tetap melayani suami. Suaminya Iya. ini nomor 1. Iya dong. Nggak ada Nomor duanya. 1 dan satu-satunya The ya. one and only. Ah pastinya. Bisa nyanyi dan tidak sombong. Oh iya. Amin. Tapi Tante ini kalau nggak salah memang Tante sendiri udah tahu ya kalau Klinik Teh Mayang ini memang sangat terkenal ya. Iya, dan cantik lihat nih. Makasih. Ini artis Hasilnya apaan? ada ya? Hasil ada. Kalau turun Apaan mesin ini, juga Beb? bisa turun mesin kayaknya. Semuanya Tuh, bisa. Semuanya ada. Nah, Karena ini nih kan karena kita itu dibilang bengkelnya kaum wanita, berarti owner deal dari yang kecil sampai hal besar itu ada. yaudah kalau gitu dikasih tahu Iya. penyakit dan keluhan apa aja tuh Iya, yang iya. bisa Betul. diobatin semua di sana. Semua jadi dari keputihan, miom, kanker, kista, udah kendor nih organ kewanitaan. Di kita itu ada terapinya, ada obatnya yang emang lebih cepat. Jadi obatnya itu lebih cepat dari obat yang emang udah kita keluarkan. Jadi lebih cepat pekerjaannya 20 kali lipat, yaitu ekstrak formula herbal. Oh gitu. Kalau aku lebih ke penebalan dinding rahim. Iya, Karena pernah bleeding kan. Jadi kita itu emang dalam 1 bulan langsung ada hasil. Jadi hasilnya itu lebih cepat dari obat yang emang sudah kita keluarkan. Terus kalau misalkan sama pasangan yang susah punya anak gitu misalnya, bisa nggak sih? Jadi banyak juga yang emang udah datang ke kita itu dari yang emang kemandulan primer, kemandulan sekunder, yang emang pengen nambah nih anak kedua sangat sulit, di kita juga ada. Jadi tetap kita akan memberikan terapi dan obat ekstrak formula herbal aman untuk pasien, aman untuk laki-laki dan aman untuk perempuan. Woi. Oke. Jadi kalau tadi yang dibilang masalah kemandulan sampai penyakit kewanitaan seperti keputihan, kista, bahkan miom itu bisa Betul. disembuhkan ya? Bisa disembuhkan dengan 1 kali berobat, yaitu 1 bulan konsumsi, itu obatnya itu 20 kali lipat lebih cepat, langsung ada hasil. dan aku penebalan dinding rahim Ini itu betul. ya. Kalau dia penebalan dinding rahim. Karena memang itu pengalaman pribadi. Oh, itu pengalaman pribadi ya? Karena Bleeding. usiaku 52 menjelang 53. Jadi memang perempuan di saat umur itu Iya, betul. ada kewaspadaan yang wajib lebih tinggi dibandingkan sebelumnya terkait dengan organ reproduksi, dan itu rahim. Oke. Makanya gini, daripada kita buat analisa sendiri, mendingan datang aja biar nanti dianalisa lebih lanjut seperti apa gitu ya. Iya. Dan Kan itu ada- bagusnya Bisa herbal ya, nggak ada risiko. dan lewat apa yang dipegang-pegang itu? Iya, jam kita akan palsu. ada pemeriksaannya itu secara palpasi, meskipun pasien bawa hasil rekam medis yang sangat akurat, tapi di pengobatan alternatif Teh Mayang itu ada pemeriksaan yang memang sangat profesional sekali. Jadi melalui palpasi, rabaan, jadi bisa memeriksa posisi rahim, kesuburan laki-laki dan perempuan. Seperti Chinese medication kan juga. Iya.
Iya, betul. Sinsennya kan dengan megang kita punya pulse aja kan ketahuan, oh ini ada tiroid yang apa gitu ya. Atau ada diabetes karena memang genetik. Betul. Kesuburan laki-laki juga penting ya itu ya. Ya itu penting, tapi ini kita ngomongin yang Oh perempuan gitu, dulu. iya. Tapi Wendy khusus buat segmen laki-laki, Wen. Di Jakarta di mana aja nih Kita kliniknya? alhamdulillah udah punya 6 cabang, jadi ada di Bandung, Bekasi, Jakarta, Bintaro ya, di Jakarta, di Bali juga, di Surabaya dan di Solo. Pengen nyobain di Bali? Di Bali juga ada memang. Ya udah, jadi pokoknya buat pemirsa di rumah yang pengen tahu lebih lanjut, jadi silahkan Betul. langsung datang Ya, aja. iya. Ada call center kita yang emang bisa dihubungi, itu bukannya untuk call center itu 24 jam. Ada PIN BB juga boleh diinput untuk berkonsultasi langsung nih. Betul. Mbak, jadi buka Instagram juga. Jadi kita kan Masukkan. Bisa. Oke, kalau begitu terima kasih buat Testri udah datang ke sini. Terima kasih juga buat Tante Marisa karena ini adalah Mbak Cici yang cantik. Iya, ini karena ini sebenarnya salah satu yang direkomendasikan. Katanya pokoknya ini the best banget. Jadi Salam buat suami ya, Panda ya. Semoga jadi 50 Sombong tahun. kamu tuh gede banget ya. enggak, suami saya kecil. Panda yang Itu saya, bukan, itu panda hewan om. Beda. Oh, dia udah lucu ya. Jadi aku pengen Kau cuita bagai bunga maligai ramah pelita hati penyuluh hidupku. pemirsa, ini sebenarnya kenapa sih yang kita hadirkan ada Winda, ada Wenda, ada pasangan suami istri yang sudah 29 tahun menikah, Om Ikang dan juga Tante Marisa. Ini karena kita tahu ini merupakan hari yang spesial untuk Wendy. Wendy itu di usia yang 36, enggak, aku tahu, gue tahu. Waktu itu aku pernah lihat Wendy duduk nangis dan berdoa karena dia ingin sekali memiliki keluarga yang bahagia, betul? Iya, semua kan? itu impian semua orang. Beda sama lu kan nggak pernah pengen keluarga lu bahagia, gua tobat. Mau. Nggak, makanya kenapa, karena kita tahu juga Wendy mau menambah 2 anak, makanya kenapa kita hadirin Bumil, kan mau nambah anak lagi, belajar, sediain kamar anak minimal 200 juta, ingat. Itu kamarnya doang ya, kamarnya doang, belum peralatan. Betul. Terus belajar bagaimana bisa ASI eksklusif nanti untuk anaknya yang ketiga dan keempat. ASI eksklusifnya gua mau belajar dan mau meningkatkan lagi. Tapi kalau yang untuk kamar ini 2 anak loh Bu, ibu tuh berapa hitungannya? Ya udah 200 juta kali 2, susah banget sih. Lu endorse lah. Enak aja endorse. Terus dari 29 tahun menikah. Ini yang banyak harus belajar akunya. Ingat, keharmonisan 29 itu tahun. diperjuangkan. Betul. Itu dia. Dan prosesnya pasti pejuang dia. harus Bapak dia kok tahu banget sih? Oh, Kelihatan dari rumah antingnya. survivor. Benar. Jadi Bapak Speedy. Iya. hari ini yang Bapak dapatkan apa? Yang saya dapatkan hari ini adalah satu kata, rame. Ya rame lah, kan ulang tahunnya Wendy. Iya benar. Enggak, bintang tamu juga seru karena memang berhubungan juga kan masalah keluarga tentunya. Dan kalau mau dapetin solusi-solusi terbaik masalah keluarga di mana lagi kalau bukan di Basa Basi. Selamat ulang tahun Wendy. Thank you. Semoga selalu menjadi pria yang bahagia dan kita ketemu lagi pastinya minggu depan di Basa Basi, bahasana bahas ini. Bye. Bagus ya, nyambunginnya bagus ya. Mungkinkah mata hatinya menyingkap tabir cintaku, yakinkan hati kecilku, kau memang permaisuriku.